Lain hal dengan yang namanya kadar merah darahnya kurang, atau yang ini sering disebut dengan anemia. Jadi tingkat kadar kemerahan darahnya kurang. Jadi kalau misalnya merah darah yang bagus, ini agak-agak pucat, nah ini biasanya karena kadar merah darah kurang atau anemia. Kalau anemia itu gejalanya yang sering kali muncul itu kronis. Tiap hari saya selalu 3L, lemah letih lesu ya. Dan kemudian dia kalau bekerja gampang capek. Sering kali juga diikuti juga misalkan gejala berkunang-kunang, kemudian penampakan tiap harinya pucat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Darussalam yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang masalah kesehatan. Untuk itu marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini kita semua masih dikaruniai sempat dan dikaruniai sehat, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat jamaah di masjid ini. Kemudian hal yang ingin kita bahas pada pagi hari ini dan beberapa hari yang akan datang, yaitu tentang topik istilah dalam awamnya adalah kurang darah. Seringkali istilah kurang darah ini menjadi topik di masyarakat kita, yang sebenarnya kalau kita beri batasan atau kita artikan, yang dimaksud di masyarakat dengan kurang darah itu ada dua hal. Kurang darah yang pertama yaitu yang sering juga disebut tekanan darahnya rendah. Yang kedua, kurang darah karena kadar merah darahnya kurang. Jadi dua hal ini yang seringkali menjadi dua topik yang menjadi satu, sehingga satu sama lain kadang-kadang susah dibedakan. Padahal secara ilmu kesehatan dua hal ini sangat berbeda. Oleh karena itu nanti kita akan bahas satu persatu biar menjadi bahan pemikiran untuk kita semua. Selanjutnya yang disebut dengan kurang darah karena tekanan darahnya rendah, itu artinya kalau kita lakukan pengukuran tekanan darah yang biasanya diukur di lengan sini, itu tekanan darahnya biasanya kurang dari yang ukuran pada umumnya. Biasanya kalau misalkan seluruh jamaah Darussalam ini misalkan semua diukur tekanan darahnya, itu hasilnya bervariasi. Ada yang 90, ada yang 100, ada yang 110, 120, sampai kadang 140. Nah, ini kalau nanti diukur semua, biasanya rata-rata yang banyak itu 120.
yang banyak. Tapi ada yang kurang dari itu. Kurangnya ini belum tentu disebut tidak normal. Ada yang orang tekanan darahnya 90 itu normal-normal saja, tidak apa-apa, tidak menimbulkan gejala pusing atau gejala yang lain, misalkan gejala lemah, tidak. Demikian juga ada yang tekanan darahnya sampai dengan 140 itu biasa saja, tidak ada gangguan apa-apa. Artinya 120 yang dikatakan normal, tekanan 120 itu rata-rata pada umumnya. Jadi kalau disebut rata-rata berarti ada yang lebih rendah dari itu, ada yang lebih tinggi sedikit dari itu. Tetapi kalau sudah diukur misalkan tekanan darah di bawah itu kurang dari 90, itu dipastikan itu mesti kurang, tekanan darahnya kurang, atau istilahnya dalam kesehatan itu hipotensi, tekanan darahnya kurang. Tapi kalau 90 belum tentu kurang, jadi mungkin orang itu normal. Jadi ada orang yang diukur selalu 90, ya sudah normalnya segitu, tidak masalah. Demikian juga ada yang 130, kadang 140, ya normal sebegitu, ya tidak apa-apa. Artinya dia tidak menimbulkan gejala-gejala yang merugikan badannya sendiri. Tapi kalau sudah di atas 140, itu sudah dipastikan ini tekanan darahnya tinggi. Nah, yang tadi yang disebut kurang darah itu biasanya yang tekanan darahnya di bawah 90 yang banyak itu. Kalau di bawah 90 itu disebut dengan hipotensi, artinya tensi darahnya kurang. Nah, kalau tensi darah kurang itu tentu saja menimbulkan gangguan-gangguan pada tubuh si orang itu. Misalkan tiba-tiba orang yang tekanan darahnya rendah itu misalkan pingsan. Biasanya diawali dengan gejala seperti pucat, kemudian tiba-tiba pingsan. Itu karena tekanan darahnya rendah. Kenapa kok pingsan? Karena darah yang di dalam tubuh kita ini dipompa oleh jantung kita. Oleh jantung dipompa untuk beredar seluruh tubuh. Nah, karena tekanannya kurang, maka tekanan darah yang ke otak itu menjadi berkurang. Kalau aliran darah ke otak berkurang, inilah yang sering menimbulkan pingsan. Orang pingsan karena aliran darah ke otak kurang. Itu orang jadi pingsan. Itu seringkali yang menimbulkan karena tekanan darahnya rendah. Jadi biasanya didahului dengan orang itu seperti pucat berkunang-kunang, kemudian roboh, pingsan. Tapi setelah dia dibaringkan, kalau pingsan orang pingsan biasanya berbaring, kemudian tekanan aliran darahnya ke otaknya kembali lagi, ya dia sadar lagi. Itu kira-kira yang karena tekanan darahnya rendah begitu. Tanda-tandanya ya. Lain hal dengan yang namanya kadar merah darahnya kurang, atau yang ini sering disebut dengan anemia. Jadi tingkat kadar kemerahan darahnya kurang. Jadi kalau misalnya merah darah yang bagus, ini agak-agak pucat, nah ini biasanya karena kadar merah darah kurang atau anemia. Kalau anemia itu gejalanya yang sering kali muncul itu kronis. Tiap hari saya selalu 3L, lemah letih lesu ya. Dan kemudian dia kalau bekerja gampang capek. Sering kali diikuti juga misalkan gejala berkunang-kunang, kemudian penampakan tiap harinya pucat. Jadi penampakan tiap harinya pucat. Tapi kalau yang tadi, yang satunya yang tekanan darahnya rendah, itu tidak pucat. Dia akan tampak pucat tatkala dia akan akan pingsan, baru kelihatan pucat.
Tapi kalau yang anemi ini setiap harinya pucat. Bedanya di sana. Oleh karena itu dua hal ini sangat berbeda. Walaupun kadang-kadang penampakannya sama. Sama pucat, iya. Pucat sesaat, sangat pucat tiap hari. Ada beda. Oleh karena itu, karena nama penyakitnya beda, penyebabnya juga beda, maka menanganinya juga beda. Selanjutnya kita yang akan kita bahas akan secara serial itu yaitu tentang anemia. Tentang anemia atau yang disebut dengan kurang darah yang karena kadar merah darahnya kurang. Anemia itu salah satu penyakit gizi. Jadi penyakit karena gizi. Ada gangguan gizi di dalam tubuh manusia itu. Nah, gangguan gizi itu bisa disebabkan karena bahan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita kurang. Kasarnya ngomong bahan makanannya ada yang kurang. Jadi yang kita makan itu kandungan gizinya kurang. Yang pertama. Kemudian anemi juga bisa disebabkan karena gangguan pabriknya darah itu terganggu. Jadi fungsi pabrik darah itu terganggu. Pabrik darah itu di mana? Pabrik darah itu ada di sumsum tulang. Ya. Jadi ada gangguan di sumsum tulang. Yang ketiga, anemi atau kurang darah tadi bisa disebabkan karena kehilangan darah baik itu secara mendadak maupun secara kronis. Jadi kehilangan darah itu ada yang mendadak, misalkan karena luka, perdarahan banyak bisa, atau karena perempuan yang selalu mengeluarkan darah tiap bulan, terlalu banyak darah yang keluar juga bisa, atau karena penyakit-penyakit tertentu sehingga darahnya banyak keluar, misalkan pada orang ambien dan sebagainya, itu bisa karena itu sehingga kehilangan darah, akhirnya dia anemia. Sehingga kalau kita melihat tadi, ada yang karena bahan bakunya yang kurang, ada yang karena pabriknya yang gangguan, ada yang karena banyak kehilangan. Semuanya konsekuensinya beda-beda cara menanganinya. Kita akan bahas dulu yang sekarang adalah yang karena bahan bakunya kurang. Bahan baku kurang yang pertama yaitu anemia yang disebut karena kekurangan bahan baku zat besi. Nah, jadi sekali lagi, darah, sel darah, kadar merahnya darah itu bahan baku utamanya ada 3. Yang pertama zat besi, yang kedua protein, yang ketiga hormon. Jadi ada 3 ya, ada zat besi, ada hormon, ada protein. Oh ya, ada satu lagi yang keempat, seringkali ada jenis vitamin. Nah, jadi ada jenis vitamin. Jadi diulang lagi, karena zat besi, karena protein, karena hormon, karena vitamin. Biasanya ada 4 ini yang bikin bisa membuat bahan bakunya darah. Sekarang kita bahas tentang zat besi. Jadi kita manusia itu secara tiap hari kita itu harus makan besi. Tapi bukan besi beton, bukan itu maksudnya. Jadi, tapi ya nanti jangan-jangan saya makan baut itu katanya Pak.
bukan karena itu, atau mungkin karena di sini banyak besi, besi bisa dimakan ini. Tetapi zat besi yang ada di makanan. Jadi di dalam makanan kita itu seharusnya ada 6 hal yang harus terkandung di dalam makanan kita. Yang pertama, makanan itu harus mengandung protein. Protein itu ya sejenis seperti putih telur dan sebagainya ya, protein. Yang kedua, harus mengandung lemak. Jadi tidak boleh makanan kita tidak mengandung lemak. Tapi kalau terlalu banyak juga tidak baik. Ya, mengandung lemak ya. Yang ketiga, harus mengandung zat tepung seperti nasi dan kawan-kawan ya. Makanya kita mesti makan ada nasi. Kalau nggak ada nasi ya pakai ketela boleh, atau pakai ubi boleh, jenisnya itu. Terus yang keempat, harus mengandung vitamin. Nah, jadi makanan kita harus ada vitaminnya. Biasanya yang vitamin ini sering kali banyak dari buah. Dari buah vitamin. Kemudian yang kelima, harus mengandung mineral. Nah, salah satu mineral itu adalah zat besi. Mineral itu banyak. Ada zat besi, ada yang namanya seng. Jadi seng itu juga makanan manusia. Tapi bukan seng yang ada untuk atap, nah lainnya. Ya. Seng ya, ada seng, ada banyak lagi masih termasuk natrium, kalium dan sebagainya ya. Itu termasuk makanan yang harus ada di dalam tubuh kita. Kemudian jadi yang keenam, harus mengandung air. Jadi 6 hal ini yang harus terkandung dalam makanan kita. Nah, dalam hal ini kalau kita ngomong mineral, itu ada yang disebut nanti yang mineral utama dan tidak utama, tapi semuanya intinya harus ada. Semua harus ada di makanan. Salah satunya ya tadi zat besi tadi. Jadi zat besi itu harus ada di dalam tubuh kita. Tatkala zat besi itu kurang dari kebutuhan kita, maka bisa menimbulkan yang disebut dengan anemia zat besi. Kalau anemia zat besi terjadi, maka kadar kemerahan darah kita menjadi kurang. Jadi seharusnya darah yang keluar yang ada penyakit itu merah bagus. Nah ini merahnya agak encer sehingga tidak merah lagi. Itu karena zat besi. Kalau makan hati dong. Sebentar sih, ya kita lanjut nih. Jadi zat besi itu harus ada. Nah kemudian bagaimana agar zat besi itu kita tidak kurang? Yaitu ada beberapa makanan. Kalau ingat dulu mungkin pernah diajari bahwa makanan itu harus 4 sehat 5 sempurna kan gitu. Dan terjemahannya 4 sehat 5 sempurna itu tadi. Jadi makanan kita harusnya mengandung 6 hal yang tadi saya sebutkan. Cuma ini dalam bentuk sehari-harinya. Kalau 4 sehat 5 sempurna, 1 harus ada zat tepung, ada nasinya, misalkan itu. Yang kedua, kemudian harus ada lauknya. Lauk itu bisa dari bahan makanan tumbuh-tumbuhan, bisa dari hewani. Misalkan kalau dari tumbuh-tumbuhan ada tahu, ada tempe, itu termasuk lauk yang dari tumbuh-tumbuhan. Jadi jangan lagi ada kalau makan tahu banyak-banyak nanti bisa kopok, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Justru tahu itu mengandung protein-protein yang dari bahan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi bukan bikin kopok. Ya, itu adalah dari tumbuh. Nah, kalau dari hewan banyak. Misalkan dia makan daging, yang barusan korban banyak daging, yang makan daging itu. Kemudian bisa dari ikan laut, bisa dari grupnya bangsa burung ya ayam, bebek dan sebagainya. Itu mengandung protein.
Di dalam daging itu juga banyak mengandung zat besi di daging ya. Termasuk juga yang tadi Pak Gafur ngomong itu adalah hati. Coba bukan makan hati, kalau makan hati itu nanti bisa stres. Makan dari makanan yang apa itu? Hati-hati dari hati ayam atau hati itu, bukan makan hati dalam arti konotasi yang lain ya. Itu bisa mengandung zat besi. Namun karena hati itu termasuk dalam kategori jeroan, maka juga harus hati-hati, ada beberapa hal yang tidak diinginkan dari situ. Jadi itu bahan-bahan diantaranya yang kemudian ada sayur ya. Kalau 5 sayur, sayur yang mungkin banyak mengandung zat besi itu dari bahan maronggi. Maronggi itu zat besinya tinggi di antara tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak ada halangan kita makan maronggi agar tidak kekurangan zat besi. Yang lain juga ada di daun-daun yang hijau. Jadi daun-daun yang hijau itu banyak mengandung zat besi. Ya, ya kelor. Tapi banyak yang selain kelor, pokoknya yang zat-zat yang berwarna hijau itu karena mengandung klorofil. Di klorofil itu ada zat besi. Di situ kita butuh ada zat besi. Ya, kalau dikatakan nyelo, sebenarnya nyelo yang dikatakan makan itu ya tidak sepenuhnya karena itu. Jadi nyelo yang lain itu misal mungkin nyelo karena jarang olahraga bisa. Orang nyelo itu karena tidak olahraga, itu gampang nyelo. Satu. Nyelo karena memang ada gangguan di sendinya. Nyelo. Kemudian nyelo karena yang memang ada kaitannya dengan makanan, misalkan asam urat yang tinggi, kolesterol yang tinggi misalkan itu. Tapi tidak seluruhnya kalau nyelo itu kemudian makan yang hijau jadi nyelo, enggak. Jangan dibalik. Jadi tidak bisa dibalik. Tidak berlaku sebaliknya. Jadi di situ zat besi banyak dalam tumbuh-tumbuhan yang hijau. Demikian juga mungkin karena yang 4 sehat 5 sempurna tadi ada susu juga ada zat besinya. Itu diantaranya. Maka agar kita tidak kekurangan zat besi, salah satunya makanan kita mengandung zat besi. Di antara yang tadi mengandung zat besi, yaitu tadi ada yang dari daging, ada yang dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga kita tidak kekurangan zat besi, sehingga tidak menyebabkan salah satu penyebabnya adalah anemi. Kalau sudah terjadi anemi, maka kita mesti memeriksakan diri dengan mengukur kadar Hb ya. Jadi yang disebut dengan kurang darah tadi bisa karena kadar Hb ini. Kadar Hb-nya seharusnya kalau orang laki-laki itu biasanya minimal 13 kadarnya. Kalau kurang 13 nanti kinerjanya menjadi kurang. Kalau perempuan biasanya kadarnya 12. Itu yang disyaratkan. Kalau di bawah itu ya bisa dikategorikan kurang. Jadi kurang dari 13 untuk laki-laki dan kurang dari 12 untuk perempuan. Jadi kita periksakan kadar Hb, baru itu nanti akan kelihatan kita termasuk yang normal apa yang tidak. Tapi ingat, kalau kadar Hb kurang itu ada beberapa kriteria. Yang kita bahas hari ini adalah yang karena zat besi. Jadi salah satu bahan baku untuk membuat sel darah merah kita itu adalah besi ya, zat besi. Tapi zat besi yang ada di makanan, jangan keliru dengan besi yang lain. Itu kira-kira. Mungkin
untuk topik yang hari ini dulu biar tidak terlalu banyak. Jadi makanya pada indikator berapa seseorang itu wajib minum obat darah tinggi, karena setiap orang itu berbeda kemampuan dengan kondisi tertentu. Misalnya ada yang 140 tidak apa-apa, ada yang 130 sudah pusing ngeluh seperti itu. Ada konsep barangkali dari kedokteran yang bisa dipakai sebagai acuan bahwa pada indikator berapa seorang harus atau wajib minum obat darah tinggi. terima kasih pertanyaannya. Jadi ini terkait dengan darah tinggi ya. Jadi tadi ada darah rendah, ini yang ditanyakan tentang darah tinggi. Jadi itu akan terkait dengan hasil pengukuran seseorang yang secara serialnya berapa. Jadi kalau kita ngomong per individu dan ngomong secara umum. Kalau umum tadi saya katakan rata-rata normal itu 120. Kalau lebih dari 120 itu bisa dikategorikan prahipertensi. Kalau sudah 140 itu sudah dikatakan hipertensi. Nah, sekarang yang harus berapa? Tiap-tiap orang tidak bisa disamakan, tetapi secara umum kalau orang itu diukur kemudian dia menimbulkan gejala yang tidak menguntungkan dia, salah satunya tadi misalkan sakit kepala, dia sudah sakit kepala terus tapi tekanan darahnya memang dia dinyatakan oh ini tinggi, berarti dia harus minum. Jadi tidak ada kriteria yang secara umum sekian, tidak ada. Jadi memandangnya kita itu tiap individu itu secara kedokteran begitu. Tapi kalau secara kesehatan masyarakat, nah itu ada lain pendekatan. Jadi kalau secara individu, secara orang per orang, itu artinya kita orientasinya mengatasi masalah orang itu atau menyembuhkan penyakitnya atau minimal mengurangi risiko dari penyakitnya, itu per orang. Tapi kalau secara kesehatan masyarakat, kita untuk mengatasi masalah kesehatan yang timbul karena itu. Jadi ada beda pendekatan dan ini tidak bisa disamakan. Kan ada orang yang kemudian ditetapkan oleh dokter, oh Anda wajib minum obat darah tinggi namanya, karena kondisi memang darahnya itu sudah di atas batas standar gitu loh. Nah, makanya itu tadi kalau kita ngomong berapa standarnya, tidak ada standarnya. Itu tadi normal, tidak normalnya seperti itu nanti dilihat per individunya bagaimana. Itu kalau kita ngomong kesehatan perorangan. Tapi kalau kesehatan masyarakat beda. Iya, dia dari masing-masing orang menimbulkan hal yang merugikan orang itu atau tidak, hanya itu. Tapi kalau secara kesehatan masyarakat kita tidak ngomong seperti itu. Makanya itu batasan-batasan itu tidak bisa diterapkan secara saklek seperti ini, tidak. Tapi dibatasi oleh gejala-gejala dan tanda-tanda yang ada pada orang tersebut satu persatu, individu per individu. Kalau orang yang hipotensi, apa memang betul dong bahwa sate itu memang akan menopang untuk kita naik darah tinggi? Ya sebenarnya kalau itu sate kambing itu banyak mitosnya itu. Mitos. Banyak mitosnya. Ya Pak, ada yang tanya Pak? Enak sate. Kalau menjelaskan perbedaan kurang hemoglobinnya, HB-nya dengan tekanan darah rendah, perbedaannya apa ya? Dan tekanan darah dulu misalnya 120 waktu di dulu, kemudian kalau HB itu biasanya 6 ke bawah itu dianggap rendah. Kalau dijelaskan. Jadi saya ulang lagi. Jadi tekanan darah itu kalau kita rumuskan itu sebenarnya yang kita ukur di sini itu tekanan darah ya. Nah, tekanan darah itu hasil perkalian dari yang disebut dengan apa ya? Ini jantung.
kekuatan memompa jantung itu tekanan darah. Tetapi kalau HB itu kita ukur di lab berapa kadar kemerahan darah. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi satu mengukur tekanan ini, yang kedua mengukur kadar kemerahan. Jadi kalau yang namanya anemia, kurang darah yang karena itu karena apa ya namanya? Kadar merah darahnya kurang. Jadi darah itu harusnya merah, darah bagus. Nah ini apakah seperti ya? Orang sini ngomongnya apa ya? Tadi seperti tidak merah-merah beneran gitu, hanya itu. Tapi kalau yang tadi tekanan ya, tekanan yang ukur tekanan ini, dua hal ini berbeda karena memang yang diukur beda. Jadi kalau tekanan darah kita ngukur berapa kekuatan memompa jantung, tapi kalau kadar merah darah berapa ya kemerahan darah itu seberapa. Jadi kalau digradasikan ada yang merah sekali, ada yang merah pucat, jadi ada yang pucat, ada yang ini. Jadi bedanya di situ. Makanya itu kalau yang namanya kadar kemerahan itu terkait dengan HB, ya, kalau diukur. Tapi kalau tekanan darah ya tekanan darah ini. Bedanya di situ. Kalau garam dok, itu kan cenderung memicu tekanan darah itu. Iya. Pas banget. Ya karena garam, kalau garam memicu tekanan darah kan garam itu masuk dalam tubuh kita bersama dengan air. Jadi dia kalau ada banyak garam nanti dia membawa air. Kalau membawa air maka volume air di dalam tubuh kita akan tinggi. Volume yang tinggi tadi kalau harus didistribusikan maka perlu tekanan tinggi, yaitu tadi. Makanya kalau kita ke dokter karena tekanan darah, Bu, jangan asin-asin. Maksudnya gimana maksudnya? Ya, gini. Jadi warna hitam itu sebenarnya ada beberapa hal yang terkait dengan itu. Ya, itu nanti ada kadar oksigen dan sebagainya akan mempengaruhi itu. Makanya itu intinya kalau cuma warna saja kita tidak bisa apa ya mengatakan. Apa sih? Kayak tidak begitu jelas. Darah kotor. Kok tidak begitu jelas ya apa ya? Iya, penyebabnya gatal ini dari apa? Banyak makan teras. Tidak dengar, tidak ngerti. Apa? Maoning. Apa itu? Gatal ini. Oh, gatal itu lain dunia ini. Penyakit kulit tuh. Itu Ya, mungkin ada alergi mungkin. Dari mana? Alergi kan kebanyakan itu. Alergi. Sudah saya katanya dokter suruh jangan makan telur, sudah tetap tapi ini. Tapi makanan. Jadi Bisa ngasih obat. gatal itu Semua pil sudah saya coba. ini urusan agak lain ya. Jadi mungkin ini topik kita tentang itu agak berbeda. Makasih dok. Ya. Penyakit kulit. Jadi kalau kita ngomong gatal itu banyak hal. Satu, gatal karena alergi terhadap makanan, bisa. Dua, gatal karena kita berkontak dengan sesuatu, misalkan kena ulat, itu bisa disebut gatal. Kenapa? Ulat. Ular. Iya, ulat misalkan. Itu. Atau mungkin karena digigit nyamuk juga bisa gatal. Digigit binatang sesuatu juga bisa gatal. Yang lain gatal karena adanya namanya sejenis kudis, kuman. Jadi kuman kudis itu biasanya banyak ya, mohon maaf ini biasanya yang sering kita jumpai itu di pondok itu banyak kudis. Jadi itu karena faktor kebersihan. Jadi kalau kebersihan, maka itu juga bisa gatal. Dan itu biasanya beda-beda
beda-beda apa namanya, beda-beda sebab. Namun demikian kalau kita ngomong hanya gatal, biasanya dokter tidak bisa memberikan ngomong ini dan itu, karena salah satu syarat kita bisa memberikan advice itu kalau penyakit karena penyakit kulit itu kita harus melihat secara langsung, melihat secara langsung itu seperti apa gangguannya dan seperti apa yang dialami. Karena rata-rata penyakit kulit itu semuanya gatal, padahal sebabnya bisa macam-macam. Itu syaratnya itu tadi. Saya mau nanya, apa darah rendah itu orang itu makan empedunya kambing kalimat itu benar bisa mempengaruhi? Mitos. Mitos. Ya, kebanyakan mitos itu. Jadi Mitos nih. kalau kita lihat yang tekanan darahnya rendah, ya kita sebabnya kita cari dulu sebabnya dari apa. Kalau ketemu sebabnya, nanti kita bisa mengobati dengan baik. Biasanya ada beberapa hal yang terkait dengan tekanan darah rendah itu penyebabnya apa dulu. Utama stres. Situ saudara. Jadi kita tidak bisa ngomong tentang daging kambing, tentang kaling madu dan sebagainya, tidak bisa ngomong itu. Pikiran dia. Begitu kira-kira? Karena sudah suluk, maka kita akhiri dulu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.